terkait dengan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Saat ini saudara kita sudah bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman atau Mas Zen. Selamat pagi Mas Zen. Selamat pagi Mbak Ya. Okta. Mas Zen, ini kan Ketua KPK Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka nih setelah beberapa kali bahkan dalam pemeriksaannya juga ia sempat mangkir dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Mas Zen? Ya, penetapan tersangka ini menjadi awal ya dari sebuah status kepastian hukum. Kenapa? Karena dari kemarin situasinya sangat menggantung. Ketua KPK diperiksa berulang kali, tetapi tidak kunjung ada status yang disematkan kepadanya. Dengan menjadi seorang tersangka, maka Firly Bahuri harus diberhentikan sementara. Artinya tidak menjabat harian sebagai Ketua KPK, tidak dapat menggunakan kewenangannya sehingga proses penanganan perkaranya dapat berlangsung dengan lebih lancar tanpa ada gangguan-gangguan karena yang bersangkutan misalnya masih menggenggam kekuasaan sebagai Ketua KPK. Jadi langkah pertama ini adalah harus mengundurkan diberhentikan sementara waktu. Nanti kalau sudah berstatus sebagai terdakwa, artinya sudah P21 dan didaftarkan oleh kejaksaan ke pengadilan, maka itu diberhentikan secara tetap. Nah, ini menjadi bukti bahwa selama ini ya perhatian publik, tekanan publik terhadap institusi kepolisian ternyata menemui konfirmasi bahwa memang Firly Bahuri ini diduga keras melakukan tindak pidana gitu ya. Antara lain yang pertama melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Yang kedua adalah dugaan adanya pemerasan dan mungkin juga dugaan suap atau gratifikasi dalam kaitan penanganan perkara ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mbak Okta. Mas Zen, ini artinya harus diberhentikan ya, bukan otomatis nonaktif atau seperti apa kalau dalam undang-undang Mas Zen? Ya, tentu ini diberhentikan sementara ya, karena diberhentikan sementara artinya masih Ketua KPK, tetapi tidak dapat lagi menggunakan kewenangannya. Ya, masih Ketua KPK, tetapi berhenti sementara gitu ya. Nah, berhenti tetap itu nanti kalau sudah berstatus sebagai terdakwa. Yang paling penting adalah dengan diberhentikan sementara, maka Firly Bahuri secara real tidak dapat menggunakan kewenangannya sebagai Ketua KPK, tidak dapat ikut di dalam rapat-rapat KPK, apalagi menggunakan kewenangannya di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini juga menutup potensi terjadinya konflik kepentingan. Kenapa? Karena selama ini kan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK itu juga menangani perkara Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Kita ingat kemarin proses penanganan perkara Syahrul Yassin Limpo itu juga banyak kejanggalan gitu ya. Ada dugaan bahwa ada kepentingan pribadi Firly Bahuri terhadap perkara Syahrul Yassin Limpo sehingga itu menyebabkan penanganan perkaranya terlihat irreguler atau tidak wajar begitu ya. Dengan ditetapkan sebagai tersangka, maka Firly Bahuri tidak dapat lagi ikut campur segala macam bentuk kepentingan dinas di KPK, baik di bidang pencegahan apalagi di bidang penindakan. Nah, tentu ini menjadi satu langkah baik untuk ya mengurangi resiko gangguan-gangguan yang bisa ditimbulkan karena Firly Bahuri masih berstatus sebagai Ketua KPK. Dan kita berharap Polri di dalam melakukan pemberkasan di proses penyidikan ini itu juga bisa cepat gitu ya. Kenapa? Karena harapannya ketika kemarin proses penetapan tersangka sudah relatif memakan waktu, itu sudah dilakukan pemberkasan yang cukup memeriksa ratusan orang, ada saksi, ada ahli termasuk ex-pimpinan KPK. Kemudian juga sudah mengumpulkan sedemikian banyak alat bukti, misalnya adalah barang bukti melalui penyitaan di berbagai tempat, melakukan penggeledahan. Diharapkan dari sisi kebutuhan administratif penyidikan itu sudah relatif diselesaikan sehingga proses penyidikan dengan tersangka Firly Bahuri ini diharapkan tidak terlalu lama hingga bisa P21 nanti kemudian jaksa diharapkan juga bisa segera untuk mengajukannya ke meja sidang
sekali lagi kalau sudah berstatus sebagai terdakwa, maka pimpinan KPK ini Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan secara tetap. Nah, itu yang kita harapkan kasus ini menjadi prioritas, menjadi perhatian utama dari institusi kepolisian dan nanti tentunya juga institusi kejaksaan. Karena ini juga ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian SPDP-nya dikirim dari Polri ke kejaksaan. Nah, dari awal juga seharusnya Polri memenuhi gitu ya kewajiban-kewajiban secara formil agar perkara ini bisa diselesaikan dengan cepat tanpa ada bolak-balik berkas P19 terus dan itu bisa menghambat penyidikan. Harapannya Ya. sekali lagi Firly Bahuri ini bisa segeralah diajukan ke depan meja hijau sehingga nanti statusnya diberhentikan secara tetap, Bapak. Baik, Mas Zen, ini pagi hari ini kita juga sudah bergabung. Ini ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud, selamat pagi. Tadi kan kalau Mas Zen bilang artinya setelah penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini harus diberhentikan. Nah, ini kan berarti pucuk pimpinannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Pak Saud, siapa yang nantinya akan menetapkan atau memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Ya, ini kita masih bertanya-tanya. Dewas ini mau bikin justifikasi apa lagi mereka tentang case ini? Karena kalau by definition itu ketika kemudian itu mereka menemukan, kalaupun belum menemukan tentunya ini ya kita mau bicara apa lagi kalau mereka belum menemukan adanya peristiwa pidana, apakah itu terkait langsung dengan pasal 36 dan 65-nya ataupun pasal 12E kecil atau 12B besar. Kalau mereka belum menemukan juga, saya nggak ngerti lagi kita harus bicara apa nih kepada Dewas ini. Karena bagaimanapun, kalau memang nanti mereka hari ini juga bertemu atau kemarin setelah Firly Bahuri dipanggil, ketika itu saya katakan jam 10 selesai dipanggil, jam 10 lewat 1 menit saja seharusnya mereka harus sudah mengumumkan bahwa kemudian yang Firly ini katakanlah terkait langsung dengan peristiwa pidana, sehingga mereka bisa melaksanakan peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 untuk kemudian segera diberhentikan. Karena mereka bekerja atas peraturan Dewas 01, 02, 03 itu sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi Dewas untuk hari ini mereka melakukan pertemuan, sehingga kemudian kalau memang dia putuskan dengan sanksi berat, diminta mengundurkan diri, tentunya hari ini juga bisa diputuskan sehingga dia segera mengundurkan diri dan berhenti untuk kemudian kita segera juga mencari pimpinan baru. Jangan ditunggu-tunggu lama lagi, karena ini di peristiwa pemberantasan korupsi ini kan peristiwa yang sudah masif di negeri ini, terlebih sejak Undang-Undang KPK 19 2019 itu terjadi, sehingga kita anjlok ke 34 indeks persepsi korupsi. Jangan ditanggap-tanggapi dengan kecepatan-kecepatan rendah. Sementara Polri sudah masuk pada kecepatan tinggi, bahkan sudah mengumpul 91 orang untuk kemudian berdiskusi tentang itu. Ya, saya pikir ini sikap dari KPK, including Dewas, perlu kita pertanyakan. Nah, ini artinya seperti apa, Pak? Apakah memang selama ini kalau Pak Saud lihat Dewas ini nampaknya belum cukup puas dengan beberapa bukti yang memang bahkan polisi pun juga sudah menjabarkan begitu apa saja barang bukti yang disita. Apakah ini juga belum bisa membuat Dewas ini yakin bahwa ini ditemukan ada unsur pidana dalam kasus ini? Ya, yang kita khawatir adalah mereka selalu mengatakan peristiwa pidana itu peristiwa yang berbeda. Kan kasus-kasus yang ibu yang sebelumnya itu mereka katakan sesuatu pidana itu urusan kami, urusan etik. Loh, ini logika argumentasi hukum seperti apa yang kita diskusikan hari ini di tengah bangsa seperti ini? Ya kan? Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah agak sulit kita berharap pada mereka kelihatannya. Berarti ini artinya tergantung dari argumentasi subjektif dari masing-masing Dewas atau seperti apa, Pak Saud? Ya, kita minta mereka menggunakan argumentasi dan nalar hukumnya, kemudian logika hukumnya, bahwa ada terjadi sesuatu sehingga kemudian kita tidak membiarkan publik bertanya-tanya atau memframing pemberantasan korupsi, karena secara keseluruhan kan ini framing pemberantasan korupsinya yang dilihat. Jadi dewan pengawas yang sekarang ada di sana, kita minta kearifan mereka untuk melihat ini secara tulus, secara jujur, ya kan, berintegritas untuk kemudian mereka melakukan sesuatu. Jangan lagi melihat ini mengatakan bahwa sesuatu yang terpisah. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini ke publik? Pakai teori apa kita menjelaskan ini secara manajemen kaitan dengan integritas, bahwa kemudian mereka masih berkecepatan rendah di dalam menentukan apa yang harus diberikan kepada
kepada EBI dalam hal ini. Jadi sekali lagi kita berharap bila perlu hari ini mereka meeting duduk, jangan lupa mereka digaji untuk itu loh, ya kan? Kita belum melihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan gajinya di dalam kaitan kalau kita bicara kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Tadi Mas Zainur juga sudah menjelaskan ada beberapa case yang didismiss dalam kaitan SDM dan kaitan yang lain-lain. Jadi sekali lagi kita harus segera meminta secara gentle juga Firly mundur, mengajukan surat hari ini. Jangan main-main justifikasi lagi. Anda sudah terbukti bahwa Anda itu tidak perform, Anda itu terkait dengan peristiwa pidana kaitan 12B besar dan E kecil. Saya masih belum bicara pasal 36 dan 65, itu silakan nanti Polri yang memikirkan itu dan mereka menggunakan pasal ini, oke, whatever, kita terima kasih dan kita berapresiasi karena mereka sudah mencun up KPK untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi, kalau memang kita masih berharap bahwa penindakan kasus ini menjadi lebih tegas dan lebih pasti, Dewas hari ini harus memutuskan sehingga kemudian mereka bisa mengimbangi kecepatan dilakukan oleh Polri. Pak, tapi aturan baku atau pakamnya seperti apa sih Pak? Apakah sudah ada aturan tertulis soal bagaimana kalau misalnya ketua KPK sendiri yang menjadi tersangka atau selama ini justru hanya menggabungkan subjektivitas hukum dari masing-masing pribadi kemudian dirumuskan menjadi satu, oh ini Dewas, menurut Dewas seperti ini atau seperti apa Pak Saud? Sekarang katakan nggak ada aturan, nggak ada Dewas, ya kan? Ini kan negeri ini kan sangat sulit kita mengatakan bahwa orang yang salah mengaku bersalah. Sudah jelas ada kasus penyidikan, masih ada seorang wakil menteri hadir di DPR. Itu kan sinyal-sinyal tak baik gitu ya, yang sebenarnya yang kemudian ini akan bisa juga terjadi di sini. Mereka merasa ini azas praduga tidak bersalah. Mas Yenur tadi bilang nanti sampai ada keputusan tetap sehingga dia baru selesai dari jabatannya. Itu kan soal normatif saja. Kita dalam keadaan sudah sangat extra condition gitu. Extra condition itu ketua pemberantasan korupsi terlibat pada pasal yang sering dia gunakan untuk memberantas korupsi. Kita kan biasa memakai pasal 12B besar, 12E kecil. Sekarang pasal itu dikenakan kepada ketua pemberantasan korupsi. How can you imagine kalau kemudian pemberantasan korupsi masuk pada track yang benar? Oleh sebab itu, jangan lagi menganggap ini sangat normatif. Kita harus mengambil dengan kecepatan tinggi untuk menjelaskan ke publik bahwa ada persoalan besar di negeri ini yang kemudian harus direspon dengan cepat. Ya, apapun logika argumentasi nalar hukumnya, bahkan ketika kemudian tidak ada dewas pun atau peraturan Dewan Pengawas pun, 4 pimpinan yang lain sudah bisa memanggil Anda hari ini tersangka, kami minta Anda mundurkan diri. Itu yang bisa harus diambil oleh 4 pimpinan yang lain di sana. Artinya ada satu kesepakatan yang sangat common sense bahwa itu inline dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Polri. Saya pikir ini yang kita pertanyakan juga di dalam seperti apa. Karena memang kita kan di luar, kita nggak bisa memutuskan apa-apa. Kita hanya ngomel-ngomel setiap hari, kemudian mereka sepertinya nggak ada gunanya ngomelan kita ini. Ini sekarang sudah terbukti, mau apa lagi? Apalagi yang ditunggu-tunggu? Ya. Pak Saud, pasal 12E besar dan 12E kecil ini apa sih Pak isinya mungkin buat pengetahuan masyarakat juga? Ya, itu kan gratifikasi. Gratifikasi 209 menerima sesuatu dikaitkan dengan jabatannya. Ya, pada bagian lain walaupun saya masih tetap, Jainur juga sudah ingatkan tadi pasal 65 dan pasal 36 dan 665-nya, dan itu bertemu dengan pihak berperkara. Oke lah, itu kita kesampingkan dulu. Kita paham penyidik di pasal mana mereka lebih yakin. Kalaupun kita katakan mereka sudah memanggil 91 orang itu, kalau saya pribadi nggak ragu dengan pasal 36 dan 65-nya, yaitu bertemu dengan pihak berperkara. Oke, pasal 12B kecil dan B besar ini itu kita kuatkan saja. Untuk kemudian, apakah kemudian 4 pimpinan yang lain masih ragu juga tentang itu? Apakah kemudian yang namanya supervisi yang dilakukan, yang diminta, dan kemudian pihak penyidik Polda sudah ketemu dengan Dewas itu membuahkan hasil apa? Jadi kita masih menunggu nih, gitu Mbak. Ya, saya ke Mas Zain. Mas Zain, ini tadi dikatakan oleh Pak Saud tidak ada aturan yang secara baku untuk penonaktifan secara otomatis terhadap Ketua KPK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau dibaca undang-undangnya memang detailnya tidak diatur ya, tetapi di pasal 32 Undang-Undang KPK itu dikatakan bahwa ketika pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka maka diberhentikan sementara. Nah, pemberhentian sementaranya itu dilakukan dengan kepres gitu ya. Nah, kepres itu bagaimana agar bisa dijalankan? Nah, saya sih tetap melihat harus ada
satu prosedur administratif yang harus ditempuh begitu kan. Nah, bagaimana prosedur administratif itu harus ditempuh? Tentu Kepres itu harus dimohonkan. Siapa yang memohon? Ya KPK sendiri sebagai institusi tempat Firly Bahuri menjabat. Nah, KPK bisa mendasarkan permohonan pemberhentian sementara ketuanya kepada presiden itu dengan mengantongi gitu ya, setidak-tidaknya satu keterangan dari Polri bahwa benar Firly Bahuri berstatus sebagai tersangka. Jadi ini bisa diproses di internal KPK misalnya oleh Kesekjenan KPK dengan mengajukan surat kepada presiden agar ketua KPK ini diberhentikan sementara dan nanti presiden merespon gitu ya permohonan tersebut dengan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara ketua KPK Firly Bahuri. Kalau ini tidak dijalankan, maka Dewas dapat melakukan pengawasan dan penegakan kode etik, termasuk mungkin juga dugaan pelanggaran terhadap kesekjenan KPK gitu ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari KPK gitu ya. Secara administratif tentu apa namanya itu akan diurus oleh kesekjenan KPK. Tetapi memang di KPK sendiri sampai saat ini masih juga ada penanggung jawabnya, yaitu 4 pimpinan KPK yang lain. Harus diingat bahwa di KPK itu sifat kepemimpinannya itu bersifat kolektif kolegial gitu ya. Jadi 4 pimpinan KPK yang lain ini juga punya kewajiban hukum untuk memastikan agar Firly Bahuri ini sesuai dengan undang-undang diberhentikan sementara menggunakan kepres. Tapi sekali lagi kepres kan tidak bisa otomatis. Kepres kan harus diproses menggunakan satu usulan administratif yang itu harus berangkat dari KPK sendiri. Nah, pertanyaannya kan siapa sih di KPK itu kalau yang harus diberhentikan sementara ini adalah ketuanya begitu ya. Ya jawaban saya tentu secara administratif itu akan diurus oleh kesekjenan tetapi keputusannya adalah keputusan dari pimpinan KPK. Karena ini perintah undang-undang, perintah pasal 32 Undang-Undang 19 2019, maka wajib hukumnya gitu ya. Per hari ini Firly Bahuri harus diberhentikan sementara. Nah, kita berharap proses di KPK bisa cepat dan presiden bisa secepatnya merespon dengan mengeluarkan keputusan presiden pemberhentian sementara ketua KPK. Kalau itu tidak dilakukan, itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. Nah, siapa yang tidak melaksanakan kewajiban hukum itu harus dimintai pertanggungjawaban gitu ya, baik secara administratif maupun secara etik di internal KPK. Itu Mbak Okta. Jadi Ya, kita berharap ada kerja cepat dari 4 pimpinan KPK yang lain dan dari kesekjenan KPK untuk segera mengirimkan apa namanya kepada presiden mengenai status Firly Bahuri sebagai tersangka sehingga harus diberhentikan sementara menggunakan keputusan presiden, Mbak Okta. nah Mas Zen, kalau kita berbicara soal pengumpulan argumentasi secara subjektif atau secara pribadi, artinya berarti ada potensi juga bahwa keputusannya ini bisa dikatakan bisa saja nanti yang muncul adalah yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Seperti apa Mas Zen? Wah, kalau sampai misalnya tidak segera diberhentikan, masyarakat bisa melakukan gugatan kepada pejabat-pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan perintah undang-undang, mulai dari KPK maupun presiden itu sendiri gitu ya. Jadi ya saya berharap apa namanya kooperatif lah masing-masing pejabat ini untuk ya mematuhi peraturan undang-undang karena sudah diatur di pasal 32 Undang-Undang KPK, tinggal dijalankan. Yang memang menjadi tanda tanya kan karena undang-undang tidak mengatur secara detail bagaimana mekanisme untuk sampai kepada dikeluarkannya perpres tersebut gitu ya. Ya. Nah, untuk administrasi itu saya katakan tadi, menurut saya sih bukan sesuatu hal yang harus dipusingkan oleh KPK begitu ya. Karena normanya di dalam undang-undang sudah sangat jelas bahwa Firly Bahuri harus diberhentikan sementara, ya sudah tinggal sampaikan surat kepada presiden bahwa ketua KPK berstatus sebagai tersangka sehingga harus diberhentikan sementara, nanti presiden akan meresponnya dengan mengeluarkan kepres. Nah, bagaimana KPK bisa mendapatkan dokumen ofisial ya? Sekali lagi, KPK bisa meminta kepada Polri untuk kepentingan dinas, Polri harus memberikan surat tersebut. Apalagi semua perkara korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan itu juga dikirimkan pemberitahuannya kepada KPK gitu ya. Tetapi ya sekali lagi seharusnya Polri juga dapat menyampaikan kepada KPK status dari ketua KPK
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memproses secara administratif pemberhentian sementara Ketua KPK ini dari jabatannya. Kalau sudah berhenti Mbak Okta, meskipun berhentinya baru sementara, itu nanti sekali lagi bisa mengurangi gangguan-gangguan yang mungkin timbul karena Firly Bahuri memegang kekuasaan sebagai Ketua KPK. Jadi semakin cepat ini diproses, diberhentikan, semakin baik juga untuk penanganan perkaranya. Tetapi kalau semakin lama diulur, maka kemungkinan Firly Bahuri ini melakukan perlawanan, mengganggu proses penyidikan yang berjalan di Polri itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena ya dengan instrumen kekuasaan yang dimiliki di KPK, tentu banyak celah yang bisa digunakan, banyak kartu yang bisa dibuka, banyak dan seterusnya begitu. Sehingga sekali lagi per hari ini harus diberhentikan dan ini harus gerak cepat gitu ya, harus gerak cepat. Saya pikir tidak boleh terulang tuh seperti kemarin Firly Bahuri di dalam penanganan perkara SYL itu membuat sprint untuk melakukan penahanan terhadap SYL. Itu sesuatu yang janggal mulai dari penangkapan sampai penahanannya. Biasanya sprint itu ditandatangani untuk penangkapan biasanya paling oleh Kasatgas atau Deputi atau Pak Direktur gitu ya. Ini dilakukan sendiri oleh Ketua KPK. Itu juga menunjukkan adanya interest yang bukan bersifat kedinasan tetapi bersifat interest pribadi. Jadi Mbak Okta sekali lagi concern saya adalah hari ini harus diberhentikan dari jabatannya secara sementara, harus diproses oleh KPK secara kelembagaan dan harus dikukuhkan dengan keputusan Presiden agar Firly Bahuri ini diberhentikan dari jabatannya, Mbak Okta. Baik, ini tentu yang juga diharapkan oleh publik bahwa adanya gerak cepat begitu dari KPK terkait dengan karena Firly Bahuri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, Mas Zen, Pak Saud, nanti kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV, Saudara. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Saat ini masih bersama kami ada Mas Zen dan juga Pak Saud. Pak Saud, ini kita berbicara soal aturan ya Pak ya. Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa memang belum ada begitu secara otomatis bahwa Ketua KPK ini bisa dinonaktifkan ketika ia berperkara. Nah ini waktu Pak Saud menjabat dahulu, apa Pak sebetulnya yang membuat aturan ini kok belum ada gitu sampai dengan saat ini? Kalau peristiwa yang sebelumnya itu sampai dia berhenti itu kan beberapa case itu kan berawal dari beberapa kasus-kasus yang sebenarnya quote and quote di engineering ya. Sehingga kemudian walaupun terjadi pergantian sebenarnya ketika itu tanpa lewat putusan yang tegas atau katakanlah penyidikan seperti dalam case yang sekarang ini. Karena waktu itu case-nya itu kan sangat tipis-tipis saja sebenarnya itu. Soal KTP lah, soal apa waktu itu kasus-kasus sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ketika itu belum terpikirkan? Karena kita nggak pernah membayangkan bahwa pimpinan KPK itu masih seperti ini. Oleh sebab itu kalau bicara undang-undangnya itu baru di Undang-Undang 19 mereka sudah membayangkan sehingga kemudian muncul yang Mas Jainur bilang tadi pasal 32 itu. Jadi sekali lagi di pasal 32 itu pun kalaupun di Undang-Undang KPK itu belum ada penjelasan lebih resmi, tetapi di bagian penjelasan itu dikatakan cukup jelas. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas, tinggal ditindaklanjuti aja. Apakah itu oleh Dewas atau pemerintah yang berkuasa, karena memang di bawah eksekutif saat ini. Jadi pagi ini sebenarnya kalau saya presiden, saya katakan kamu berhenti. Nah ini kan soal penegak hukum kan nggak boleh abu-abu, gimana? Berarti kita nggak menghargai penyidik di Polda sana yang kerja siang malam untuk meneliti kasus ini. Negara rugi nih begini nih. Cuma memanggil 92 orang, makan siangnya aja udah berapa itu 90 orang itu. Waktu mereka ditanya-tanya sampai sore. Jadi negara rugi berlipat-lipat karena perilaku seseorang pimpinan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi kan selalu dikatakan harus efisien, efektif. Itu kan yang utama, supaya kemudian ada kepastian. Jadi jangan menunggu-nunggu. Kalau saya presidennya, saya panggil, udah kamu berhenti. Mau memalukan dan seterusnya. Sederhana, as simple as that. Pak, ini menarik. Pak Saud tadi mengatakan bahwa tak pernah terbayangkan. Ini pun juga mungkin yang terlintas di benak publik Pak, bahwa tak pernah terbayangkan seorang pimpinan KPK ini justru terjerat dengan kasus dugaannya bahkan pemerasan terhadap tersangka korupsi. Nah, bagaimana Bapak melihat kasus ini Pak? Siapa lagi Pak kira-kira yang bisa kita percaya terutama dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kalau ketua KPK-nya saja ini justru ditetapkan sebagai tersangka? Mbak, seleksi pimpinan KPK itu hampir 1 semester. Hampir dilakukan 1 semester. Artinya kalau dilakukan pendaftaran bulan 1, nanti hampir bulan 7, bulan 8 baru ketemu pimpinannya. Ada waktu cukup banyak untuk mempelajari seorang pimpinan KPK, mulai dari psikotes, karakter, integriti, cross-check ke lingkungannya, cross-check waktu dia kuliah, cross-check waktu dia bekerja, dan seterusnya. Tetapi kemudian itu kan gagal untuk periode ini. Bahkan kami pimpinan KPK, waktu itu sudah ngirim surat ke Komisi 3, ada yang masalah dengan yang bersangkutan. Saya di doorstop oleh wartawan. Bagaimana ini Pak Saud? Saya katakan kalau orang tidak berintegritas tidak akan lama nasibnya di KPK. Ternyata benar, hanya beberapa bulan kan ada kasus. Tetapi kan Dewas tidak menindaklanjuti itu. Iya kan? Sampai kemudian yang terakhir kemarin bulan kan, sepanjang karir yang bersangkutan di KPK ada saja masalah. Mulai dari yang sangat simpel, yang melanggar yang kita sebut sebagai kode etik sederhana, sampai yang terakhir bertemu dengan pihak berperkara itu dilakukan. Jadi pertanyaannya, kenapa kita waktu itu tidak membayangkan? Karena memang seleksinya cukup panjang. Tapi kan kita sudah memberi warning dari pimpinan waktu, ngirim surat ke DPR bahwa ada potensi masalah integritas yang bersangkutan. Malah kita dianggap mengirim surat hoax. Ada statement itu dari seorang pimpinan Komisi 3. Bukan pimpinan, seorang unsur di Komisi 3 mengatakan surat yang kami ngajukan itu hoax. Itu surat resmi dari KPK, bukan surat resmi Saud Situmorang atau pimpinan yang lain. Jadi sekali lagi, karena memang kita tidak membuka pintu hati kita dengan jujur, berani, peduli, dan adil, ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau melakukan yang sama pada pagi ini. Kita lihat respon pemerintah, kita lihat respon Dewas, kita lihat respon yang lain. Apakah kemudian kita hanya masih terus berpikiran bahwa ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa? No, no, no. Ini Ketua Pemberantasan Korupsi dan ini menjadi headline-headline besar bakal beberapa hari ini. Pak Saud, artinya kalau kita bicara soal dari penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, kemudian beredar foto pertemuan antara Pak Firly dengan Yassin Limpo, kemudian juga muncul surat dugaan pemerasan itu. Nah, kalau Pak Saud sendiri, ini ada tidak sih Pak kecurigaan terkait dengan hal ini? Apakah sebetulnya penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri sebetulnya bisa ditetapkan jauh sebelum dari hari ini? Oh ya, karena kalau kita bermula dari kasus ini kan dari yang disebutnya pengaduan masyarakat. Ya. Pengaduan masyarakat itu berawal dari sebuah peristiwa pidana yang sebelumnya terjadi, sehingga kemudian memunculkan pidana baru, ya kan? Artinya tindak pidana korupsi menimbulkan tindak pidana korupsi. Itu kan sesuatu yang sudah ada di kepala kita semua. Selalu begitu sebenarnya. Tindak pidana korupsi menimbulkan tindak pidana korupsi yang baru. Nah, itu menjadi ruwet, itu menjadi tidak pasti ketika persoalan integriti menyelingkupi pemberantasan korupsi. Yang artinya, saya kembali kepada statement saya sebelumnya, bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh 4 pimpinan lain dalam kaitan check and balance? Mereka tidak bisa menunjukkan bahwa bukti-bukti yang lebih dari 6 kasus itu melibatkan yang bersangkutan untuk kemudian itu dijadikan bukti yang cukup. Masa kita menunggu sampai 20 kasus, 10 kasus baru bisa melakukan bahwa seseorang itu punya potensi bermasalah dengan integritasnya. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita bertanya bagaimana ini ke depan, bagaimana kita bisa selesaikan ini, ya ada jalan lain untuk secepatnya kita selesaikan case ini. Sehingga kemudian tidak memunculkan framing-framing bahwa kasus ini berawal dari yang disebutnya bergain. Tidak. Tanpa kasus SYL ini pun yang bersangkutan itu sudah bermasalah. Ya katakanlah ini kasus bergain ya, kaitan dengan politisasi dan seterusnya. Karena memang waktu itu ada koalisi yang keluar dari pemerintah. Kemudian pemerintah mengatur seseorang, meremut seseorang dari luar ke dalam gedung merah putih untuk kemudian terjadi case ini. Tanpa kasus ini pun sebenarnya kalau kita melakukan penindakan dengan benar, yang bersangkutan sudah bermasalah, Mbak. Mas Zain, kalau Mas Zain melihatnya seperti apa? Samakah dengan yang dikatakan Pak Saud tadi? Atau sebetulnya kalau Mas Zain justru kecurigaannya muncul nih bahwa Ketua KPK Firly Bahuri ini sebetulnya bisa ditetapkan sebagai tersangka jauh sebelum hari ini? Ya, kalau yang soal kasus ini mungkin penyidik memang butuh waktu ya. Ini yang sedang diperiksa bukan orang biasa ya, Ketua KPK dengan pengalaman sebagai penegak hukum 40 tahun. Tentu penyidik ya kita husnuzonnya adalah sangat berhati-hati mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, tidak ingin membuat kesalahan yang membuka celah nanti misalnya dipersoalkan di pra peradilan. Nah, tetapi kalau memang melihat dari sisi case-nya,
Dari yang pertama kali dilakukan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri sih saya sebenarnya sudah melihat alat buktinya sudah sangat cukup gitu ya, karena kan di kepolisian kan 2 bukti permulaan itu sudah selesai ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Buktinya pun bukti permulaan, satu misalnya keterangan ahli, Pak Saud dan teman-teman kan sudah diperiksa tuh. Yang kedua misalnya adalah saksi-saksi yang sudah membenarkan ada pegawai KPK, ajudan Firly, ada SYL, ada Hatta, ada bahkan hampir 100 nih pihak yang telah diperiksa, sangat banyak ya. Jadi sebenarnya dari sisi jumlah alat bukti itu sudah mencukupi untuk penetapan tersangka dari pemeriksaan Firly Bahuri di pemeriksaan yang pertama gitu ya. Tetapi mungkin ya penyidik butuh pengaman ganda begitu ya, agar sangat yakin ini tidak bisa lolos lagi gitu, sehingga dilakukan lagi pemeriksaan yang kedua setelah melakukan penggeledahan di rumah Firly Bahuri, termasuk satu rumah di Kartanegara yang sampai sekarang tidak jelas statusnya. Apakah itu rumah sewa Firly Bahuri, apakah disewakan oleh orang lain yang juga merupakan bentuk gratifikasi, atau rumah Firly Bahuri itu sendiri tetapi belum diatasnamakan sehingga tidak ada di dalam LHKPN. Itu juga nanti harus menjadi materi dari penyidikan, karena itu juga ada kemungkinan merupakan satu bentuk gratifikasi. Nah, saya ingin menyambung dari yang disampaikan Pak Saud tadi. Memang Firly Bahuri ini problematik sejak awal, tidak layak duduk sebagai pimpinan KPK. Ini saya sampaikan bukan kali ini saja ya. 4 tahun yang lalu teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi itu sudah bersuara keras bahwa Firly Bahuri ini tidak layak duduk sebagai pimpinan KPK, apalagi kemudian terpilih sebagai ketua. Kenapa? Karena Firly Bahuri ini punya cacat etik ketika menjabat sebagai deputi penindakan di KPK. Zaman Pak Saud, ketika Pak Saud masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Waktu itu Firly Bahuri bertemu dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara di KPK, kita sebut saja TGB begitu ya. Sehingga seharusnya dari case itu saja sudah menunjukkan bahwa etiknya itu sangat problematik, sangat rendah gitu ya. Tetapi sayangnya waktu itu ketika KPK akan menjatuhkan putusan etik, yaitu terbukti melakukan pelanggaran, yang bersangkutan keburu dipulangkan, diambil, ditarik ke institusi Polri. Kemudian mendaftar sebagai pimpinan KPK melalui seleksi. Sayang sekali panitia seleksi tidak mendengarkan apa yang sudah disampaikan dengan nada yang sangat keras dari publik, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil anti korupsi. Waktu itu sudah kita sampaikan di media massa, bahkan sudah ada yang diberi kesempatan untuk ke panitia seleksi. Di publik juga terjadi pembahasan yang sangat serius bahwa Firly Bahuri ini tidak layak untuk menjadi pimpinan KPK karena punya masalah etik. Kita tidak ada soal faktor like and dislike, tidak ada iri benci secara personal, tidak. Tetapi karena yang bersangkutan itu cacat etik begitu ya. Tetapi sayang sekali untuk periode 2019-2023 yang sayangnya kemudian diperpanjang 1 tahun oleh MK ini, pimpinan KPK ini lahir dari satu proses yang memang menurut saya banyak sekali pertanyaan. Panselnya banyak sekali mengabaikan gitu ya, mengabaikan dari suara-suara publik begitu ya. Mulai dari nama Firly Bahuri, juga nama-nama lain ya, kita tidak usah sebut di sini begitu, yang memang punya catatan. Terakhir bahkan Mbak Okta, ketika ada satu Ibu LPS mengundurkan diri karena dugaan pelanggaran etik yang sangat berat, dugaan penerimaan gratifikasi dan sebelumnya bertemu dengan pihak yang berperkara, itu kan kemudian ibu ini kan mengundurkan diri gitu ya. Setelah mengundurkan diri kan diganti oleh pengganti antar waktu. Ya, tetapi pengganti antar waktunya itu pun juga problematik dari sisi prosesnya, Mbak Okta. Yaitu diganti dari calon yang ketika pemilihan 2019 itu tidak mendapat 1 suara pun. Ya, sehingga kita mempertanyakan apa alasan presiden mengirim nama yang nama-nama tersebut, 2 nama, itu tidak punya suara di 2019. Kalau secara logika kan seharusnya presiden menggunakan urutan. Kalau sebelumnya dipilih 5 dari 10, berarti untuk selanjutnya yang harus dipilih oleh presiden kan misalnya nomor 6 dan nomor 7 untuk kemudian dilakukan fit and proper test di DPR RI.
Nah, Mbak Okta, di proses penggantian Ibu ini, itu juga sangat clear di DPR. Tidak ada satu sikap tegas dari DPR, misalnya gini, yang bersangkutan saya sebut Johanis Tanak itu menyampaikan dalam fit and proper test restoratif justice untuk tindak pidana korupsi. Itu kan nggak masuk akal gitu ya, karena kan tindak pidana korupsi ini tindak pidana yang korbannya masyarakat banyak, sehingga tidak mungkin ada perdamaian antara pelaku dan korban. Saya ingin mengatakan apa, Mbak Okta? Saya ingin mengatakan bahwa penuh kejanggalan elit-elit kita ini seperti sengaja memilih mereka-mereka yang memang problematik, Mbak Okta, untuk menjadi ketua KPK, pimpinan KPK, sehingga ya kemudian sangat mungkin mereka juga tidak steril begitu ya dari berbagai kalau Pak Saud menyebutnya selalu remote dari eksternal ya. Mereka-mereka ini ya khususnya adalah ketuanya begitu ya. Itu kemudian dalam berbagai perkara itu sangat janggal gitu ya, dan itu sangat merugikan kepentingan pemberantasan korupsi di KPK. Sekali lagi ini menjadi pelajaran Mbak Okta. Jangan sekali-kali ke depan ini orang yang punya cacat etik itu diloloskan sebagai calon pimpinan KPK. Kalau itu terjadi, itu sama saja meloloskan orang yang kartunya dipegang oleh orang lain, bisa diremote dari luar, dan sangat mungkin mengulangi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran etik ketika menjabat. Orang yang tadinya bersih pun ketika dikasih jabatan itu adalah ujian apakah dapat menjalankan jabatannya dengan penuh amanah. Apalagi orang yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran, ketika diberi kekuasaan yang sangat besar sebagai pimpinan KPK, oh itu sudah sangat pasti abuse of power. Gitu Mbak Okta. Ya, saya ke Pak Saud. Pak Saud, ini menarik tadi soal Pak Firly ini dianggapnya problematik, kemudian juga soal bisa diremote dari luar. Seperti apa Pak ini? Ya, itu kan saya sudah yang saya sebutkan itu. Saya nggak benar, bisa di search di Google. Itu Agustusan itu saya di doorstop sama teman-teman media. Bagaimana nasib pemberantasan korupsi? Saya bilang pimpinan tidak berintegritas itu tidak akan lama nasibnya di KPK. Artinya kalau pengawas internalnya bekerja, dewasnya bekerja. Kalau dewasnya bekerja pun sebenarnya kasus ini sudah lama, dia nggak nunggu sampai 3 tahun. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana ini ke depan? Ke belakang ini sudah nggak bisa kita apa-apakan lagi, udah dia tinggal penindakan. Tapi kalau kita bicara ke depan, ya Anda harus ganti dulu itu Undang-Undang 19 2019 itu, kembali ke sebelumnya, walaupun kita katakan nanti bisa dilakukan dengan Perpu dan seterusnya, tapi saya pikir itu nunggu pemerintahan ke depan. Pemerintahan sekarang sudah nggak bisa diharap. Jadi sekali lagi kalau Anda mau mengatakan bahwa bagaimana nasib pemberantasan korupsi dari kasus ini sudah menunjukkan kepada kita carut marut merajalelanya korupsi itu sudah masuk ke tempat yang paling seharusnya sangat sensitif, yaitu pimpinan KPK. Anda bisa membayangkan bagaimana di luar Anda tidak menginspirasi lagi pemberantasan korupsi. Pada bagian lain undang-undang mengatakan Anda itu adalah bagian dari trigger mechanism. Dan ini sekarang sudah kebalik. Anda yang di-trigger oleh Polri sekarang. Dan ini kan sesuatu peristiwa yang sebenarnya nggak bisa dibiarkan di negeri ini. Ya, dan oke, kita akan debatable apa indeks persepsi korupsi akan diumumkan Januari bulan depan akan naik akan turun. Itu juga masih tergantung bagaimana kita memfollow up ini. Karena Polri sudah memfollow up, bagaimana what next-nya? Ini kan pertanyaan kita. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak Saud, tapi ada nggak Pak kecurigaan atau dugaan begitu bahwa ada sesuatu, ada something yang terjadi di balik seleksi ketika sebelum Firly Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK oleh Komisi 3. Seperti apa, Pak Saud? Ya, sebagai orang yang pernah mengalami itu, apa yang saya ucapkan itu saya lakukan. Ketika saya belum terpilih, saya ketemu dengan sejumlah anggota DPR. Ini konsep saya, ini planning saya. Bagaimana pikiran Anda? Pilihlah saya dan seterusnya dan seterusnya. Itu fair kan? Terus kemudian panitia seleksi ketemu 10 nama, 10 nama dikirim ke mereka. Kemudian DPR memutuskan begitu. Maksud saya, ketika Anda mulai mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK, akan ada aja yang disebut sebagai Anda berdialog. Tetapi dialog itu akan menjadi bermutu ketika Anda berintegritas. Anda datang ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda saja, tidak dengan orang lain. Katakan Anda diputuskan oleh sekian puluh anggota Komisi 3, tapi ketika Anda kembali ke Gedung Merah Putih, itu Anda diri Anda dengan Tuhan Anda. Sehingga kemudian kita nggak perlu ragu dengan istilah di remote dan seterusnya. Karena mereka memang di DPR itu digaji untuk memilih 10 pimpinan KPK menjadi 5, selesai.
ya kan? Jadi tidak ada lagi yang disebutnya kalau katakan ada politisasi, tergantung, kemudian masalah integritas. Ini itu yang saya katakan kembali lagi, alat apa yang bisa menemukan orang ini datang dia dengan Tuhannya? Itu psikotes yang bisa memutuskan. Oleh sebab itu hati-hati dengan psikotes. Oke, katakan ada kelemahan di psikotes. Tetapi ketika kemudian psikotes itu datang dari institusi yang berintegritas, maka akan ketemulah siapa yang berintegritas, siapa yang berkarakter, siapa yang tidak takut tekanan, siapa yang punya potensi cawe-cawe. Itu ketemu di tes itu kok. Siap EQ-nya berapa, bahkan ini sudah ada detail-detail di situ. Nah, oleh sebab itu ketika ketemu 10 orang itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya antara dia dengan Tuhannya. Itu menjadi sangat ruwet ketika kemudian Anda kemudian berpotensi diremot karena punya konflik kepentingan bahwa Anda datang dengan sejumlah beban di belakang kepala Anda. Nah, ini tidak akan pernah ketemu pimpinan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya, apakah memang mereka itu datang ke KPK dengan sejumlah gandengan-gandengan di belakang kepalanya, itu persoalannya kenapa kemudian tes kepemimpinan di KPK itu dilakukan seketat mungkin sampai berjalan 1 semester. Itu maksudnya kan kita gunakan untuk mencek latar belakangnya, bahkan bila perlu mulai dari dia SMA, SMP, perguruan tinggi, karena karakter itu cenderung tidak berubah. Karakter itu tidak pernah berubah. Karakter itu selalu terus. Nah, sekarang bagaimana undang-undang bisa membenteng itu? Itulah yang disebutnya ada yang namanya pasal 3665, ada dewan pengawas. Tapi kan itu tidak berjalan. Sehingga kemudian semuanya menjadi lumpuh gitu, Mbak. Jadi ya hasilnya seperti ini. Nah, tadi Pak, berarti evaluasi apa yang menjadi catatan, terutama kalau tadi dikatakan misalnya di Komisi 3 begitu, ketika masa pemilihan atau masa seleksi dari Ketua KPK, lalu juga bagaimana evaluasi juga terhadap KPK itu sendiri, seperti apa Pak Saud? Kita paling tidak untuk saat ini kita tidak bisa berharap banyak, tapi evaluasi yang paling penting saya bilang kembalikan undang-undang itu. Of course nanti akan ada beberapa yang harus diubah untuk memperkuat. Jadi yang kita sebut revisi itu kan selama ini kan revisi memperkuat. Ya. Di antaranya untuk memastikan dalam hal-hal seperti ini dimasuk pasal baru dan seterusnya. Jadi itu evaluasinya. Kalau umpamanya katakan saat ini mereka kolektif kolegialnya tidak jalan, artinya FB ini sangat mempengaruhi sehingga yang lain itu merasa ketakutan atau yang lain itu merasa tidak dirinya karena kan kita sudah punya pengalaman. Bahkan dia nggak takut dengan 87 orang. Ya nggak? 87 orang dia pecat begitu saja sampai ketemu angka 57. Dia nggak takut kok. Dan kemudian dia saya maksudkan di sini kan adalah pimpinan mereka berlima di situ. Kolektif kolegialnya di mana? Kemudian kalau kita katakan ada suara-suara 3-2 atau 4-1 atau dan seterusnya, ini kan suara yang kita dengar di dalam itu ada perlawanan tapi nggak mampu untuk mengalahkan itu. Jadi sekali lagi ketika Anda berintegriti, Anda datang dengan Tuhan Anda nggak perlu takut dengan apapun, seharusnya kan begitu. Jadi kalau ditanya apa harapannya, saya pikir hari ini kita masih tidak bisa berharap banyak selama undang-undangnya masih undang-undang yang lama. Katakanlah undang-undang itu jelek, kalau dilaksanakan dengan baik, baiklah itu. Tapi kan kita belum bisa melihat bukti. Oke, mungkin dengan yang bersangkutan dikatakanlah sekarang menjadi dibebani oleh persoalan hukum yang melingkupinya, kemudian dia mundurkan diri, kemudian keberanian akan muncul, termasuk keberanian masyarakat. Itu yang saya katakan tadi di TV tetangga, jangan-jangan ini akan ada aliran baru dan ini bukan klimaks. Akan banyak lagi pengaduan masyarakat karena keberaniannya muncul. Yang pernah diperas, yang pernah digini, jangan-jangan masih ada seperti itu. Sehingga kemudian kita tinggal tunggu saja. Karena memang kita melihat sepanjang yang bersangkutan di sana kan masih ada aja selalu kasus yang kita lihat berpotensi untuk melingkupi yang bersangkutan. Jadi sekali lagi kita menilai jangan-jangan ini bukan klimaks, Mbak. Oke, baik. Yang jadi catatan tentu saja setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, maka ini harus sesegera mungkin dinonaktifkan karena tadi catatannya adalah sebetulnya belum ada aturan secara baku mengatur bahwa ini otomatis bisa langsung dinonaktifkan dan kemudian juga ada sejumlah evaluasi yang harus diberlakukan terutama terkait dengan bagaimana nantinya dari proses seleksi ketua KPK itu sendiri sampai dengan nanti yang menjabat di KPK. Terima kasih untuk peneliti Ya, singkat aja pasal 32 yang disampaikan oleh Pak Jainur itu kalau kita menggunakan imajinasi kita itu udah cukup. Ya, baik. Iya kan itu udah jelas di pasal 32 Undang-Undang 19 itu. Kita gunakanlah imajinasi kita. Jangan lagi main justifikasi menunggu kepres apa segala macam itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Saud untuk perbincangannya pagi hari ini. Ini tadi ada peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman atau Mas Zain, kemudian juga ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Terima kasih atas perbincangannya pagi hari ini di Kompas TV, Pak.